Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsiran. Amma ba'd. Ikhwani al-kiram, jamaah maghrib yang berbahagia, rahimani wa iyyakum. Alhamdulillah, pada kesempatan malam ini kita kembali mendapatkan kemudahan dari Allah Azza wa Jalla untuk bisa duduk kembali di majlis kita yang mulia ini, di rumah Allah Azza wa Jalla, untuk kembali mengambil faedah dari petunjuk ayat-ayat Al-Quran, untuk mengetahui mana yang harus kita lalui dari jalan yang mendatangkan ridha Allah Azza wa Jalla dan mana yang ditinggalkan agar kita dihindarkan dari murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan malam ini kita masuki ayat yang ke-61, namun sebelumnya mohon untuk dibacakan lebih dahulu. Falyatafadhal. Baik, barakallahu. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idh qultum ya Musa lan nasbira 'ala ta'amin wahidin fad'u lana rabbak yukhrij lana mimma tunbitul ardu min baqliha wa kithaiha wa fumiha wa 'adasiha wa basaliha. Qala tastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Ihbitu misran fa inna lakum ma sa'altum wa duribat 'alaihim adh-dhillatu wal maskanatu wa ba'u bighadabin min Allah. Dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayati Allahi wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairi al-haqq. Dzalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun. Allah menyebutkan kembali dalam ayat yang mulia ini tentang nikmat lain yang Allah berikan kepada Bani Israel, di mana ayat-ayat ini masih menjelaskan tentang ungkitan Allah pada Bani Israel, tentang nikmat yang sudah diberikan pada mereka yang sangat banyak, namun mereka mengingkarinya. Maka Allah mengingatkan kembali, dan ingatlah ketika kalian, wahai Bani Israel, berkata kepada Nabi kalian, Nabi Musa alaihissalam, wahai Musa, kami tidak akan pernah merasa sabar dengan satu jenis makanan saja.
maka serulah olehmu kepada Tuhanmu untuk kami, agar mengeluarkan untuk kami apa saja yang tumbuh dari bumi ini, dari berbagai macam sayur mayurnya. Di antaranya adalah berbagai macam jenis sayur mayur, atau mentimun, atau bawang putih, atau bawang merah, atau adas, dan lainnya dari berbagai macam jenis makanan atau sayur mayur yang tanam di muka bumi yang mereka biasa mendapatkannya ketika mereka masih berada di Mesir. Kemudian Nabi Musa AS menyampaikan kepada mereka, atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair? Apakah kalian ini mau mengganti sesuatu yang rendah sebagai ganti dari sesuatu yang lebih baik? Itu bahwa apa yang sekarang sudah diberikan berupa manna dan salwa, disebutkan di ayat sebelumnya, itu makanan terbaik langsung dari Allah Azza wa Jalla, yang tidak membutuhkan tenaga, tidak membutuhkan usaha, tinggal menunggu dan tinggal mengambil. Berbeda dengan yang mereka sebutkan tadi, harus bersusah payah dan menunggu waktu yang lama. Kemudian Allah Azza wa Jalla menyuruh nabinya, yaitu Nabi Musa alaihissalam, menyampaikan kepada mereka, ihbitu Misra. Kalau begitu silahkan kalian pergi ke kota Misr, itu tempat keramaian manusia. Fa inna lakum ma sa'altum, di sana kalian pasti mendapati apa yang kalian inginkan, yang kalian minta. Maka Allah menjelaskan, wa duribat 'alaihimul dhillatu wal maskanah. Maka dengan sebab itu, karena mereka sering kali melakukan pengingkaran, mendebat apa yang disampaikan oleh Nabi, maka Allah timpakan pada mereka az-zillah. Az-zillah, kehinaan. Kemudian wal maskanah, dan kemiskinan. Wa ba'u bi ghadabin min Allah, dan akhirnya mereka kembali kepada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Dzalik, itu Allah berikan pada mereka sebagai akibat dari perbuatan-perbuatan yang mereka lakukan. Di antaranya sebutkan bi annahum kanu, bahwa mereka sebelum kejadian itu, sebelum mendapatkan kehinaan, sebelum mendapatkan kemiskinan, sebelum mendapatkan kemurkaan dari Allah Azza wa Jalla, kanu, mereka telah melakukan, pertama, yakfuruna bi ayatillah, ingkar terhadap ayat-ayat Allah. Yang kedua, wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairil haqq, dan mereka membunuh para nabi dengan tanpa alasan yang benar. Dan yang ketiga, dzalika bima asaw, dan itu juga karena mereka berbuat maksiat. Dan yang keempat, wa kanu ya'tadun, dan mereka melampaui batas. Di dalam ayat yang mulai ini terdapat banyak pelajaran dan hikmah yang bisa kita ambil. Yang pasti adalah agar kita tidak berbuat sesuatu yang pernah dilakukan oleh mereka Bani Israel, yang apabila melakukan itu maka akan mendapatkan sebagaimana Allah timpakan pada mereka. Dan Allah Azza wa Jalla menjelaskan tentang hal ini secara berulang. Di antaranya Allah menyebutkan di dalam firman-Nya di surat Fatir dan surat lainnya tentang
balasan yang Allah timpakan kepada siapapun sesuai dengan amal mereka dan yang pernah Allah timpakan pada kaum terdahulu yang berbuat semacam itu. Allah firmankan ketika menyebutkan tentang ahli neraka yang dilemparkan ke dalam jahanam, Allah katakan di penutup ayatnya di ayat yang ke-36, kadzalika nazzi kulla kafur. Demikianlah kami membalasi setiap orang yang kufur. Lafaz kadzalika itu lafaz ibrah, pelajaran, wal mithal, dan permisalan. Allah akan berikan semisal itu sebagai balasan kepada siapa? Yang sifat disebutkan kulla kafur, setiap orang yang kufur, ingkar kepada Allah Azza wa Jalla. Dan itu disebutkan Bani Israel melakukannya. Ayat ini pun sebagai dijelaskan di majlis yang lalu, di ayat sebelumnya, pelaku perbuatan ini kaum yang hidup bersama Nabi Musa alaihissalam, di mana ayat ini Allah sampaikan kepada Nabi SAW untuk disampaikan kepada Bani Israel keturunannya yang hidup di Madinah secara khusus dan yang lainnya bersama Nabi SAW. Mungkin kita bertanya, apakah hikmah Allah menyebutkan perbuatan yang pernah lalu pada zaman dahulu disebutkan sekarang pada generasi sekarang? Ada banyak makna. Di antaranya wallahu a'lam, pelajaran diambil adalah bahwa sejarah adalah pelajaran yang sangat berarti. Penyimpangan kaum terdahulu itu akan terus diwariskan kepada generasi setelahnya. Demikian juga kesolehan kaum terdahulu akan diwariskan kepada kaum setelahnya. Maka tidaklah ada penyimpangan pada kaum sekarang, melainkan itu adalah kelanjutan dari kaum terdahulu. Dan tidaklah ada kesolehan di suatu kaum, melainkan itu adalah kelanjutan dari kaum sebelumnya. Oleh karenanya Allah Azza wa Jalla menyebutkan pelajaran kepada kita sekalian di surat Al-Kahfi tentang seseorang yang diambil ilmunya oleh Nabi Musa alaihissalam, yang Allah tidak sebutkan nama di surat Al-Kahfi, ketika dia memperbaiki pagar tembok dan dia tidak meminta upah pada Nabi Musa alaihissalam, memintanya untuk minta upah kepada kaum yang tinggal di negeri tersebut. Apa yang dia katakan kepada Nabi Musa alaihissalam? Wa kana abuhuma salihah, bahwa ayah dari pemilik pagar tembok ini adalah dua anak yatim yang orang tuanya saleh. Orang tuanya saleh. Maka kesolehan kaum terdahulu berdampak pada kaum setelahnya. Oleh karena bagi siapapun dari kita ingin keturunan kita menjadi saleh, maka hendaklah kita tidak menuntut pertama kali keturunan kita untuk menjadi saleh. Tapi yang pertama harus diperhatikan adalah diri kitanya. Kesolehan seseorang berdampak pada orang setelahnya. Oleh karena sebagian salaf mengatakan dari ayat yang mulai ini, mengatakan pada anaknya, ya bunai, inni la ukthiru minas salat min ajrik. Wahai anakku, aku memperbanyak salat karenamu.
Karena maksudnya adalah aku ingin engkau menjadi juga anak yang saleh. Aku berusaha untuk menjadi orang yang saleh. Demikian juga Allah berikan pelajaran tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau berdoa, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya, jauhkan aku dan keturunanku dari menyembah berhala. Juga beliau berdoa di Allah sebutkan ayat yang lain, waj'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikan aku orang yang menegakkan salat dan juga keturunanku. Dan di sini hikmah yang besar dari Allah Azza wa Jalla, Allah menyebutkan kisah Bani Israel terdahulu kepada keturunan mereka yang hidup pada zaman Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, di mana sifat yang melekat dengan mereka adalah al-kufur, yaitu kekufuran, dan itu diwariskan terus-menerus, dan ingkar kepada Nabi yang diutus serta kitab yang dibawa, bahkan tidak segan membunuh para nabi. Jadi bukan tidak mungkin mereka pun akan membunuh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah turunkan ayat itu sebagai pelajaran bahwa sifat yang sudah ada pada mereka itu, itulah sifat yang diwariskan dari generasi sebelumnya, dari generasi demi generasi. Kapan mulai munculnya? Ketika diutusnya Nabi Musa alaihissalam kepada nenek moyang mereka. Maka pelajaran besar. Maka di antara penyimpangan itu, mungkin sebagian orang menganggapnya sepele, tapi ini sifat pembangkangan dan akan disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla di ayat-ayat berikutnya juga. Di antaranya adalah bahwa mereka kaum yang su'ul adab. Su'ul adab, buruk perilaku, tidak mengerti etika. Mereka berkata kepada Nabi Allah yang mulia, ya Musa, memanggil namanya langsung, wahai Musa. Pada Allah Azza wa Jalla, dan Allah Azza wa Jalla dari ayat yang mulia ini dan semisalnya memberikan pelajaran kepada para sahabat Nabi SAW, agar ketika memanggil Nabi SAW tidak sebagaimana mereka memanggil sebagian mereka, yaitu dengan namanya saja seperti yang dilakukan oleh Bani Israel. Allah sebutkan di surat An-Nur ayat yang ke-63, la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a'i ba'dikum ba'dha. Wahai para sahabat, janganlah kalian menjadikan panggilan kalian kepada Rasul di antara kalian seperti kalian memanggil sebagian yang lain. Dengan apa itu? Namanya saja. Namanya saja. Baik nama langsung atau nama kunyah atau laqab. Laqab itu julukan. Seperti Khalid bin Walid disebut dengan Saifur Rahman atau Saifullah, laqab namanya. Kalau kunyah itu panggilan yang disandarkan kepada anak atau orang tua. Nabi kita SAW kunyahnya Abul Qasim. Tidak, atau namanya saja. Dan tidak sedikit dari para dai menyebut Nabi kita SAW dengan namanya saja. Maka ini tidak ada. Allah sebutkan la taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'a'i ba'dikum ba'dha. Janganlah kalian jadikan seruan kepada Rasul di antara kalian seperti kalian memanggil sebagian kalian terhadap yang lain. Inilah diajarkan oleh Islam tentang adab, tentang bagaimana berperilaku yang baik kepada sesama sesuai dengan derajat mereka, kedudukan mereka, khususnya di sisi Allah Azza wa Jalla.
Ya. Maka mereka memanggil ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Itulah panggilan para sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berbeda dengan Bani Israel. Mereka mengatakan ya Musa, wahai Musa. Sul adab yang berikutnya, mereka memerintah Nabi, fad'u lana rabbak, sampaikan kepada Tuhanmu untuk kami. Ya. Perintah, tidak memohon. Suul adab. Maka yang demikian tidak diperkenankan. Kemudian berikutnya, bahwa mereka ini kaum yang tidak pernah merasa puas dengan nikmat Allah Azza wa Jalla, dan kalau tidak puas maka tidak akan sampai pada maksud dari nikmat yang Allah berikan, yaitu syukur. Maka ketika syukur tidak mereka lakukan, maka yang diberikan bukannya kelanggengan nikmat tapi diputus, dan bukannya keridhaan tapi kemurkaan. Mereka mengatakan lan nasbiru ala ta'amin wahid, kami tidak akan pernah sabar, tidak akan pernah puas, artinya bosan dengan satu jenis makanan saja. Mereka tidak melihat kemuliaan yang Allah berikan, karunia Allah berikan, yang bukan nikmat yang luar biasa. Oleh karenanya Nabi Allah Musa alaihissalam diperintah oleh Allah Azza wa Jalla menyampaikan kepada mereka, atastabdiluna alladhi wadna billadhi wa khair, apakah kalian mau menukar nikmat yang rendah itu sebagai ganti nikmat yang lebih baik? Nah, di sini di antara faedah yang sangat besar adalah bahwa Allah Azza wa Jalla membimbing hamba-hambanya dengan ayat-ayatnya, dan dengan Rasul yang diutus, agar manusia mau berfikir. Manusia diberi oleh Allah Azza wa Jalla ketika diciptakan di muka bumi, pada dirinya ada 3 unsur. Unsur yang pertama fitrah, di mana fitrah ini cenderung untuk selalu taat kepada Allah dengan aturan-aturannya untuk menjalani hidup di muka bumi. Bukan hanya kapan ibadah, kapan sholat, bagaimana sholat, dan ibadah yang lain, tidak. Tapi segala sesuatu yang terkait dengan aturan hidup, tentang bagaimana mengkonsumsi makanan jenis apa saja yang boleh dan yang tidak boleh, berbuat ini bagaimana, semuanya fitrah. Namun juga Allah membekali manusia dengan hawa nafsu. Yang hawa nafsu ini, kata sebagian ulama, asalnya positif untuk kebaikan hamba, untuk kelangsungan hidupnya di muka bumi. Maka dia diberi nafsu makan, diberi nafsu tidur, diberi nafsu nikah, dan nafsu yang lain. Tapi ketika nafsu itu melampaui batas, maka menjadi buruk, dan syaitan menguatkannya. Dan yang ketiga, dibekali dengan akal. Yang akal ini akan mengendalikan jiwa manusia sesuai dengan mana yang lebih dominan, dekat dengan dia. Maka bila yang dekatnya adalah fitrah, maka dia akan mengarahkan jiwa manusia untuk taat kepada Allah. Bila yang dekat dengan dia adalah hawa nafsu, maka dia mengendalikan jiwa manusia untuk melampiaskan hawa nafsunya dalam hidup di dunia. Maka orang yang suka pergi ke masjid, orang yang suka baca Quran, orang yang suka bersedekah, orang yang suka ibadah siang dan malam, berarti akalnya dekat dengan fitrah. Dan tidaklah akal dekat dengan fitrah, melainkan dia mendapatkan gizi yang menguatkan fitrah yang diserap oleh akal. Dan gizi itu adalah ilmu.
ilmu yang diambil dari kitab Allah, ilmu yang diambil dari sunnah Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Namun ketika gizi ini tidak didapat, yang datang unsur yang kedua, itu dari syaitan yang membangkitkan hawa nafsu. Maka akal dikuasai oleh nafsu, fitrahnya terkubur, maka dia pun harus melakukan segala sesuatu yang diinginkan tanpa peduli batasnya, sehingga terperosok dalam penyimpangan-penyimpangan. Itu manusia, keadaan manusia. Maka kita di sini bisa menyadari kapan kita mengikuti hawa nafsu, kapan kita mengikuti fitrah. Oleh karena ayat-ayat Al-Quran yang Allah sampaikan membangkitkan akal untuk kembali kepada fitrah, sehingga seperti yang Allah sebutkan di antaranya sebagai hikmah, sebagai pelajaran di surat Al-An'am, di surat Al-An'am ayat 151 sampai 153, Allah Azza wa Jalla menyebutkan, mengingatkan kita. Di antaranya Allah sebutkan di ayat yang ke-151, di penutup ayatnya Allah menyebutkan dzalikum wassaqum bihi, demikianlah Allah berwasiat pada kalian dengannya. Wasiat, perintah-perintah. Untuk apa itu? La'allakum ta'qilun, agar kalian akalnya berfungsi, menimbang ini sesuai tidak dengan fitrah, menimbang ini baik atau buruk. Kalau sudah berakal, oh iya, maka harus lanjutkan ayat yang kedua, menyebutkan lagi tentang perintahnya. Lalu menyebutkan di akhir ayatnya, lihat bunyinya mirip. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum, apa itu? Tadzakkarun. Ingat bahwa fitrah memerintahkan itu sudah ada. Ketika akal sudah berfungsi lagi dengan informasi atau gizi dari ilmu, dia ingat fitrah pun demikian. Maka ketika akal sudah mulai kembali fungsinya, kembali kepada fitrah, maka akhirnya apa yang tercapai? Di ayat berikutnya Allah katakan, dzalikum wasaqum bihi la'allakum, apa itu? Tattaqun, kalian bertakwa. Dan itulah yang Allah inginkan dari hamba. Ada proses. Nah, di sini demikian Allah Azza wa Jalla sebagai hikmah kepada kita sekalian menjelaskan tentang Bani Israel, mereka berbuat semacam itu. Maka Allah mengingatkan pada mereka, yaitu keturunannya, inilah yang pernah dilakukan oleh mereka dahulu. Allah ingatkan, atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi wa khair. Akalnya difungsikan. Coba fikirkan, apakah engkau mau menukar yang selama ini sudah kalian rasakan sesuatu yang sangat baik, langsung karunia dari Allah, di mana Allah memberikan karunia bukan kepada sembarang orang, tapi kepada kaum yang diridhoi olehnya. Mau mengganti dengan yang rendah? Diajak berpikir. Oleh karena apabila kita mendapati ada orang-orang yang kita kenal melakukan penyimpangan, lalai dan sebagainya, maka gerakkan kembali akalnya agar ingat kepada fitrah. Ingat kepada fitrah. Karena fitrah Allah tetapkan untuk taat kepada Allah. Allah firmankan surat Ar-Rum, fa'akim wajhaka lid-dini hanifa. Tegakkan wajahmu untuk agama Allah yang lurus ini, agar berjalan di atas syariat Allah Azza wa Jalla. Yang demikian ini fitratullah. Itulah fitrahnya Allah yang Allah tetapkan untuk manusia. Allati fataran nasa 'alaiha. Yang manusia ketika diciptakan diberikan fitrah itu. La tabdila li khalqillah, dan tidak akan pernah ada perubahan pada diri manusia akan fitrah tersebut, karena Allah menciptakan manusia seperti itu. Jadi gerakkan akal mereka untuk ingat kepada fitrah.
Kemudian mereka bersama lagi sehingga mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Diingatkan di sini, qala tastabdiluna alladhi huwa billadhi wa khair. Ketika mereka minta kepada Nabi Allah Musa alaihissalam agar Allah mengeluarkan berbagai jenis makanan dari tumbuhan-tumbuhan. Dan ini bukan perkara sulit bagi Allah SWT. Namun seandainya mereka tetap dengan ketaatan semacam itu, Allah akan beri apa yang mereka minta. Kalau mereka taat dan tetap bersyukur. Oleh karena para ulama menjelaskan rahasia kekalnya nikmat dan rahasia bertambahnya nikmat itu dengan satu perkara, yaitu syukur. Maka apabila kita mendapatkan nikmat yang selama ini berkurang, apalagi sampai hilang, maka ini karena tidak ada pengikat nikmat tersebut agar tetap kekal, bahkan bertambah diberkahi. Apa itu? Syukur. Allah firmankan surat Ibrahim alaihissalam, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, aku akan tambahi untuk kalian nikmat. Bukan hanya dijaga oleh Allah, tapi ditambah. Bahkan Allah ridha dengan nikmat yang sudah ada. Allah firmankan surat Az-Zumar, in tashkuru yardahu lakum. Jika kalian bersyukur, Allah ridha pada kalian. Bahkan Allah pun menjamin akan dijauhkan dari azab, dari hilangnya nikmat, dari kemurkaan Allah Azza wa Jalla. Allah firmankan surat An-Nisa, ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Allah tidak akan melakukan apapun pada kalian yang itu sebagai azab untuk kalian jika kalian masih bersyukur dan beriman kepadanya. Namun hal ini tidak dilakukan oleh Bani Israel. Tidak dilakukan oleh Bani Israel. Maka Allah menyampaikan kepada Nabi Musa AS, silahkan apa yang kalian suka. Kalau maunya begitu. Kalau bahasa kita apa itu namanya? Ngosol, ya. Soklah kalau gitu terserah. Katakan, gitu Misra. Kalau begitu silahkan kalian turun ke keramaian di kota, cari, kalian pasti dapat. Artinya tidak usah menanam. Kalau mau ke kota saja, beli dapat. Mudah, Allah berikan saran yang mudah. Fa inna lakum ma sa'altum. Sungguh bagi kalian apa yang kalian minta itu ada. Tidak usah repot harus nanam, harus nunggu. Tinggal datang ke kota, cari yang kalian mau dari macam-macam jenis makanan yang tumbuh tadi di muka bumi. Kalian pergi ke sana pasti dapat. Kalau mau. Tapi mereka dasarnya tidak mau taat. Tidak mau. Inginnya selalu menyimpang dari ajakan Nabi yang Allah utus pada mereka. Tidak diberi nikmat yang besar, bosan. Itulah kalau hati manusia sudah ditimpa penyakit zaig. Apa itu zaig? Penyimpangan dari kebenaran. Sudah di depan mata kebenaran, bahkan bersama Nabi tidak mau menyimpang. Allah firmankan surat As-Saff tentang Yahudi, falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Ketika mereka menyimpang, ya, hati mereka ada keinginan menyimpang, Allah simpangkan mereka sekalian. Oleh karena waspada dari keinginan yang buruk, dari keinginan yang buruk, dari penyimpangan, ya, dari penyimpangan, maka itu akan berakibat pada penyimpangan. Dan penyakit lainnya, kalau sudah terjadi penyakit penyimpangan dari kebenaran, dari petunjuk Allah, Allah timpakan penyakit yang kedua yang disebut dengan ghil.
Apa itu ghil? Kebencian, permusuhan, dendam kepada sesama. Oleh karenanya doa yang hendaknya tidak kita tinggalkan dalam doa kita. Dua jenis doa yang Allah sebutkan dalam kitabnya. Yang pertama, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana innaka antal wahhab. Ya Allah, yang Kau simpangkan hati kami pada penyimpangan-penyimpangan setelah Kau berikan petunjuk pada kami. Minta pada Allah. Doa yang kedua, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Ya Allah, ampunilah dosa kami dan dosa orang-orang beriman yang telah mendahului kami. Oleh karena petunjuk ayat ini mengatakan, apabila kita mendapati nama orang beriman yang telah wafat, jangan sebut apapun tentang mereka kecuali Allahumma gfirli walahu atau Allahumma gfir lahu. Siapapun dia, selama kita tahu dia orang beriman, orang muslim, disebutkan namanya dan dia sudah wafat, Allahumma gfir lahu. Disebutkan nama Sunan Kalijaga, Allahumma gfir lahu. Disebutkan fulan, Allahumma gfir lahu. Petunjuk ayat ini. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu, dan jangan Kau jadikan dalam hati kami penyakit ghil, kebencian, permusuhan, dendam kepada orang beriman. Tidak ada. Justru sifat takwa itu kata Allah di surah Al-Imran, wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas, meredam amarah dan maafkan orang lain apapun kesalahannya. Subhanallah. Itulah yang diajarkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan di sini Bani Israel mengikuti Zaid. Seperti juga sebutkan di awal surat Al-Imran, walladzina fi qulubihim zayg fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah wa ibtigha'at ta'wilih. Adapun orang yang dalam hatinya terdapat penyakit zayg, maka mereka lebih mengikuti ayat-ayat mutasyabih yang samar maknanya, mencari fitnah, penyimpangan, dan mencari takwilnya. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, tidak ada yang tahu takwilnya kecuali Allah Azza wa Jalla, ayat-ayat mutasyabih. Maka mereka mencari-cari. Maka apabila sampai pada kita nasihat, kemudian kita menyimpang, tidak mau menerima, kemudian malah menunjuk orang yang berikan nasihat itu adalah orang yang tidak baik pada kita, hati-hati, jangan-jangan dalam hati kita ada salah satu dari dua penyakit hati tadi, yang dengan sebab itu akan disimpangkan Allah Azza wa Jalla, seperti terjadi pada Bani Israel. Kemudian Allah Azza wa Jalla menyebutkan tentang akibat buruk perbuatan mereka itu dan sebabnya. Yang pertama, zillah, kehinaan. Kehinaan itu bukan kurangnya harta. Kehinaan bukan lepasnya jabatan. Kehinaan bukan apapun dari apa yang buruk di dunia ini. Kehinaan itu adalah apabila dijauhkan dari petunjuk, apabila disampangkan dari jalan yang lurus. Oleh karenanya Allah menyuruh kita berdoa setiap rakaat di salat kita yang wajib dan sunnah, ihdinas siratal mustaqim. Umar bin Khattab radhiyallahu mengatakan, nahnu qaumun a'azzana Allah bil Islam. Kami ini kaum yang dimuliakan oleh Allah dengan Islam. Maka jaga kemuliaan yang Allah sudah berikan kepada kita ini. Jangan mengikuti Zaid, itu kehinaan. Wal maskanah, dan kemiskinan. Bisa miskin harta, bisa juga miskin petunjuk. Maka miskinnya harta itu ujian dari Allah bila sabar kebaikan. Tapi miskinnya petunjuk, maka ini musibah. Oleh karena di antara doa Nabi SAW, wala taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan Kau jadikan musibah yang Kau timpakan pada kami dalam agama kami, yaitu menyimpang dari jalan Allah Azza wa Jalla. Wa ba'u bi ghadabin Allah, dan akhirnya mereka kembali mendapatkan murka Allah di dunia
terjadi dan di akhirat pasti. Di dunia dan juga di akhirat pasti. Apa sebabnya? Kita sebutkan singkat. Allah memberikan yang pertama, bi'annahum kanu yakfuruna bi ayatillah, karena mereka mengingkari ayat-ayat Allah. Ingkar kepada ayat Allah bisa seluruhnya, bisa sebagian kecil, sama hukumnya. Lalu Allah SWT yakfuruna bi ayatillah, bi ayatillah sebagian ulama tafsir mengatakan bi ayli tab'id, sebagian, separuhnya, sepertiganya, atau sebagian kecil, sama. Walau satu ayat, walau setengah ayat, kalau diingkari, didustakan, sama. Waspada. Kemudian yang ketiga, yaqtuluna nabiyya bighairil haqq, dan mereka membunuh para nabi dengan tanpa alasan yang benar. Mereka membunuh Nabi Yahya alaihissalam, berusaha membunuh Nabi Isa alaihissalam dan nabi-nabi sebelumnya. Dzalika bima'saw, itu pun karena mereka bermaksiat, contohnya tadi, tidak mau melaksanakan perintah Nabi dan tidak mau meninggalkan larangan Nabi. Wa kanu ya'tadun, dan mereka melampaui batas dalam melaksanakan syariat Allah SWT. Ini secara singkat sebab dari kehinaan yang timpakan kepada mereka. Dan untuk faedah lebih lanjut, insyaallah kita akan ambil di majlis berikutnya. Semoga senantiasa memudahkan kita untuk bisa mengambil banyak petunjuk dari kitab Allah Azza wa Jalla, dimudahkan untuk bisa mengamalkannya, dijauhkan dari penyimpangan dan hal-hal yang menyebabkan kepada Allah, dan dijaga dari keburukan, serta dimaafkan dari kesalahan dan diampuni dosa kita sekalian. Barangkali ada yang ingin disampaikan, silakan nanti setelah adzan Isya. Tafadhol. Baik, barakallahu, dipersilakan barangkali ada yang menyampaikan sesuatu. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berkaitan ini pembahasannya di luar konteks pembahasan ini. Jadi ada baca itu di suatu artikel itu perayaan oleh Nabi itu ulama itu bid'ah, tapi di wilayah Indonesia itu masih banyak yang melaksanakan. Nah itu kalau dulu ditetapkan sebagai bid'ah oleh ulama itu siapa ya? Baik, barakallahu fikum. Pertama, tentang siapa Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah adalah mereka yang berpegang teguh dengan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maksud sunnah di sini apa yang diajarkan oleh beliau. Seperti disebutkan dalam hadis Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin." Kalian wajib berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnahnya khulafa'ir rasyidin. Maka siapapun yang seperti itu, baik dalam masalah akidah, yaitu keimanan, atau masalah ibadah, atau masalah akhlak, atau masalah muamalah, maka mereka adalah ahli sunnah. Kemudian penyebutan ahli sunnah ada dua keadaan. Yang pertama, kaum muslimin dikatakan ahli sunnah bila dihadapkan dengan Syiah. Karena Syiah, mereka dalam beragama tidak lagi kembali kepada Nabi SAW, tapi kepada jalur tersendiri. Maka mereka meyakini Quran sekarang ini sepertiga dari Quran yang ada. Riwayat hadis mereka tidak terima dari riwayat hadis yang diriwayatkan oleh imam-imam kita, Imam Bukhari dan yang lainnya. Mereka punya periwayat tersendiri. Maka dari keadaan ini, siapapun, kelompok apapun selain Syiah, mereka ahli sunnah. Kata sebagian ulama, istilah yang tepat sebenarnya bukan ahli sunnah, tapi ahli kiblah. Kemudian keadaan yang kedua, sesama muslimin yang kembali kepada ajaran Nabi SAW, tapi kemudian ada penyimpangan dalam masalah akidah, ada penyimpangan dalam masalah penetapan ibadah dan semisalnya. Maka di sini
muslimin terpecah seperti disebutkan Nabi kita SAW menjadi 73 golongan. Sataftariqu hadhil millah ala 73 firqatan. Umat ini akan terpecah sampai pada 73 golongan. Kullu finnar illa wahid. Semuanya diancam dengan azab neraka dan pasti masuknya kecuali satu saja. Yang satu itu murni kepada beliau, ma'ana 'alal yawm washabi. Apa yang aku pada hari ini hidup dan para sahabatku dalam beragama. Dan yang kita lakukan berusaha untuk bisa sampai pada yang dimaksud ini. Tidak mendakwakan kamilah yang satu itu, tidak. Makanya para ulama menjelaskan pada kita tentang kaidah-kaidah memahami ajaran Nabi SAW dari Al-Qur'annya dan juga sunnah-sunnahnya, dan bagaimana mengamalkannya, bagaimana bersikap kepada kaum muslimin dan sebagainya, agar 4 unsur tadi, keyakinannya sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan sunnah beliau, ibadahnya, dalam menetapkan ibadahnya sesuai dengan petunjuk kitab dan sunnah beliau, dalam berakhlak, bernilai jiwa, kita pun sesuai dengan yang beliau ajarkan, dan demikian juga dalam bergaul dengan manusia sesuai dengan apa yang diwasiatkan. Itu usaha. Makanya mendalami ilmunya. Terpecah menjadi 3 golongan. Kemudian apa yang disebutkan tadi tentang mengapa sebagian ahli ilmu kemudian terperosok dalam penyimpangan disebut dengan bid'ah. Perlu kita ketahui, bid'ah ini sudah diperingatkan oleh Nabi kita SAW sebelumnya. Dalam hadis yang sama, itu hadis Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Waspada kalian, kata beliau, dari perkara-perkara yang baru yang disandarkan pada agama, karena setiap perkara baru yang disandarkan pada agama itu hakikatnya adalah bid'ah. Maka bid'ah itu adalah jalan yang dilalui manusia untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan sesuatu yang tidak diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa bedanya dengan sunnah? Ada kemiripan di sana. Sama-sama jalan yang dilalui untuk mendekatkan diri kepada Allah, yang disebut dengan ibadah. Di mana bedanya? Kalau sunnah yang diajarkan, kalau bid'ah yang tidak diajarkan. Maka tidak mengetahui perkara ini, perbedaannya, kecuali orang yang dirahmati oleh Allah. Dan yang dirahmati oleh Allah adalah mereka yang belajar ilmu sesuai dengan jalurnya dari ahli sunnah. Dan apabila kita ingin tahu siapa ahli sunnah dari orang terdahulu, cukuplah kita mengenal para imam kita yang 4. Baik Imam Abu Hanifah, atau Imam Malik, atau Imam Syafi'i, atau Imam Ahmad rahimahullah ajma'in. Oleh karenanya, apabila kita khawatir amalan ini bid'ah, bukan sunnah, cari tahu, bertanya kepada orang alim yang mengajarkan pada kita, apakah salah seorang dari imam yang 4 berpendapat itu, menjelaskan itu. Kalau ya, aman, insya Allah, karena mereka mewakili. Tapi apabila salah seorang dari mereka tidak berpendapat itu, tidak dikenal oleh mereka, maka waspada, hati-hati. Sebagaimana kita ketika belajar masalah fikih, kita diajarkan oleh ulama kita atau orang alim kita belajar fikih itu harus dengan mazhab. Apa itu mazhab? Jalan memahami hukum Allah terkait dengan masalah ibadah. Nah, mazhab itu disandarkan pada salah seorang dari 4 orang ini, ulama ini, rahimahullah ajma'in. Maka demikian juga dengan hal tersebut. Kalau salah seorang mereka tidak mengenalnya, maka cukup. Namun kadang sebagian kita berlebihan. Sebagai contoh, mohon maaf, doa kunut dalam saat subuh itu bid'ah, begitu kan ya? Kita tanya, kenal tidak mereka? Berpendapat tidak? Ada, cukup. Berarti mereka mengenal ada dasarnya, cukup. Maka ketika kita belajar tentang hukum tersebut dan yakin dengan itu, maka itulah jalan ahli sunnah. Karena salah seorang dari mereka
berpendapat itu dan mengajarkannya. Sudah tenang. Tapi kalau tidak maka jangan. Itu batas kita karena kita awam. Oleh karena Imam Syafi'i sendiri pernah mengatakan rahimahullah ta'ala, waditu anni law anna an-nas ta'alamu hadzal ilma hatta la yunsaba ilayya harfun minhu. Aku sangat suka kalau manusia belajar bukuku ini, ilmu ini aku tuliskan, sehingga tahu dari mana aku mengambil. Mengapa aku berpendapat begitu? Apa sumbernya? Mereka tahu, sehingga tidak lagi disandarkan kepadaku satu huruf pun. Oh, ini kan kata Imam Syafi'i, maka saya beramal begitu. Tidak, beliau tidak suka. Oleh karena kita mengatakan bahwa kenal tidak mereka ini ada dasarnya, berpendapat begitu. Kalau kenal cukup, itu sebagai jaminan karena mereka diakui oleh umat setelahnya dengan qabul, dengan penerimaan penuh tanpa seorang pun yang menolak. Sehingga kata ulama kita, barang siapa membenci Imam Abu Hanifah, katalah dia menyimpang dari sunnah, menyimpang dalam Islamnya. Membenci Imam Malik atau membenci Imam Syafi'i atau membenci Imam Ahmad, waspada. Dan barang siapa mencintai mereka, berarti bukti itu cinta pada ulama ahli sunnah, karena mereka mengajarkan sunnah Nabi SAW kepada kita sekalian. Demikian Allah SWT. Silakan. Ya, saya perlu baca begini, jika kamu menjadi pemimpin tapi tidak sampai membuat kamu bangun dan mungkin kamu salah tadi, berarti kamu serius dalam mewujudkan pemimpin tersebut. Kemudian Imam Syafi'i mengibaratkan kalau bapak ada salah tadi itu sangat ramah yang paling disenang. Dari sini saya ingin belajar tentang mengungkapkan sholat tahajud dan sholat tahajud. Jadi kalau kita mau pemerintahan yang ketiga kedua, menutamakan kemudian sholat tahajud atau sholat tahajud bersama. Tayyib barakallahu. Dalam melaksanakan suatu ibadah, karena ibadah adalah amal, maka pertama sebelum kita melakukannya, cari tahu dulu ada tidak perintahnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa demikian? Karena Allah berfirman di surat Al-Jathiyah, "Tsumma ja'alnaka 'ala syari'atin minal amr, fattabi'ha wa la tattabi' ahwal ladzina la ya'lamun." Kemudian kami jadikan dirimu wahai Muhammad SAW di atas syariat ini berdasarkan perintah kami kepadamu, dan jangan kau ikuti hawa nafsu, pendapat, keinginan, ide siapapun orang tidak punya ilmu akan perintah dalam tentang syariat ini. Maka beliau bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun." Barang siapa beramal dengan suatu amal apapun yang tidak ada perintah kami pada amal itu, amal tersebut tertolak. Oleh karena apabila kita ingin melakukan suatu amal dapat berita dari orang-orang, saya beramal nanti dulu, saya tanya dulu pada orang alim tentang masalah dalil. Karena sementara ini mohon maaf, pintu ilmu dibuka seluas-luasnya dan banyak, yaitu dari media sosial, dan kita tidak lagi menyaring siapa yang menyampaikan ilmu. Oh, ini ilmu, diyakini, diamalkan. Ini keliru. Kita harus setiap informasi apapun yang kita dapat dari manapun, kita ambil, kita pegang, kita kembalikan kepada ahli ilmu. Fulan, Anda orang paham masalah ini, bagaimana menurut Anda tentang begini, begini, begini? Kalau katanya ya itu sahih, amalkan, itu jaminan. Allah firmankan di surat An-Nahl, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Tanyakan pada ahli ilmu jika engkau tidak tahu tentang kedudukan amal tersebut, perintah tersebut, tanya. Ini perintah langsung dari Allah Azza wa Jalla. Kemudian berikutnya terkait dengan masalah tadi, hadis tentang salat hajat, ulama berpendapat secara umum hadisnya seluruh riwayatnya dhaif. Dan hadis dhaif tidak bisa dijadikan sebagai sandaran untuk amal. Tidak bisa. Walau ada sebagian ulama mengatakan boleh kalau untuk keutamaan amal, dan salat hajat keutamaan amal. Tapi dikatakan Imam Nawawi rahimahullah, kalaupun begitu ada syaratnya. Di antara syaratnya adalah tidak meyakini sahihnya hadis tersebut. Yang kedua, mendapati ada hadis lain yang menyatakan itu. Berarti ada hadis yang lain. Ternyata tidak ada.
Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, salat tahajud atau salat malam itu adalah amalan orang-orang saleh terdahulu. Nabi kita sabdakan SAW, qiyamul lail da'bus salihina min qablikum. Salat malam itu jalan yang biasa dilalui oleh orang saleh sebelum kalian. Maka barang siapa melaksanakan salat malam karena takwanya kepada Allah, karena mengikuti jalan Nabi SAW dan ingin dijadikan sebagai orang saleh oleh Allah SWT, maka cukuplah itu menjadi jaminan baginya dari Allah masuk dalam kategori sifat takwa yang Allah menyebutkan di surat At-Talaq, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja warzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa pada Allah, Allah akan berikan solusi masalah yang dia hadapi dan rezeki yang tidak pernah disangka. Kemudian yang berikutnya, salat malam khususnya di akhir malam dan doa seperti ibarat anak panah yang dilemparkan dan tidak pernah menyimpang, karena waktu malam itu waktu diijabahnya doa oleh Allah Azza wa Jalla. Maka manfaatkan waktu akhir malam untuk menyampaikan kepada Allah permintaan apapun yang manfaat, maka Allah memberikan jaminan lewat Nabi SAW untuk menjawab doa hambanya tersebut. Demikian Allah SWT. Silakan satu lagi, masih ada waktu. Ya Ustaz, kami ingin bertanya, berikannya kami contoh perbuatan orang yang bersyukur kepada Allah. Perbuatan apa Pak? Perbuatan orang yang bersyukur kepada Allah. Perbuatan yang bersyukur kepada Allah. Allah menyebutkan di surat Al-Lail, karena contoh terbaik dari kitab Allah Azza wa Jalla, wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbil a'la wa la sawfa yarda. Tidak seorang pun yang ketika di dunia diberikan nikmat berlimpah, di akhirat nanti di sisi Allah diberikan pahala berlimpah, melainkan dia menggunakan nikmat itu berharap bisa melihat wajah Allah nanti di akhirat, maka Allah akan ridho padanya. Maka Allah ridho padanya karena perbuatannya adalah syukur. Allah firmankan surat Az-Zumar, in tashkuru yardahu lakum. Jika kalian bersyukur, Allah ridho pada kalian. Apa contoh perbuatannya? Yang melakukan amal tersebut ingin melihat wajah Allah di akhirat. Allah firmankan surat Al-Insan, innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Sungguh kami memberi makan kalian dengan yang kami suka makanan ini, berharap bisa melihat wajah Allah di akhirat, tidak mengharapkan pujian dari kalian atau balasan. Jadi antara contohnya tadi memberi makan orang lain, bentuk dari syukur. Wallahu a'lam. Saya kira demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga Allah maafkan semua dan mengampuni dosa kita sekalian. Wallahu waliyyu dzalika wal qadir alaih. Wa sallallahu wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha